Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Halo Kak Iren, sorry, udah nunggu lama ya?
sorry ya, ini loh masih nyiapin bahan sama ya alat-alat lah. Iya Kak Yasi, nggak apa-apa. Tapi ini loh Kak Cindy tuh belum bales. Kok tumben ya Kak? Biasanya kan Kak Cindy itu selalu kasih kabar tuh kalau misalkan Kak Cindy nggak bisa. Tapi kok ini nggak bales ya Kak? Iya, kenapa ya? Pasti Kak Cindy ada urusan penting lah Kak, sampai nggak bisa ngabarin kita. Mungkin ya Kak. Yaudah deh, yuk. Oke Kak Yasi, hari ini ajarin aku ya Kak untuk bikin kue. Tapi hari ini kita mau bikin kue apa Kak? Oke, jadi hari ini aku mau ajarin Kak Iren bikin kue pisang. Gampang, kue pisang. gampang banget. Oke, Kak. Bahan-bahannya tuh simple banget, cuman butuh pisang. Pakai pisang yang ini aja Kak, yang udah agak-agak lembek gitu, jadi lebih mudah dihancurin. Terus ada tepung, nanti ada garam, ada gula, macem-macem. Udah, yuk langsung Kak Iren masukin dulu ya bahannya yang pertama ya. Masukin apa dulu nih Kak? Oke, tepung dulu ya. Oke. Oke, kalau udah tepungnya udah dimasukin, terus apa nih Kak? Nah, pisangnya nih Kak. Oke, pisangnya mau pakai berapa Kak? Sebenarnya tuh serah Kak Iren ya mau berapa. Lebih banyak sih lebih enak biar pisangnya tuh terasa gitu. Oke Kak. Oke. Nah, habis itu pisangnya kita hancurin nih Kak. Oke. Ya. Nah, sampai halus. Udah, terus masukkan bahan-bahan yang lain Kak. Oke. Ini ya. Kan kita udah masukin nih Kak semua bahan-bahannya nih. Udah dicampurin. Terus udah dikocok juga. Terus Ya. langkah terakhir kita mau ngapain nih Kak? Udah, tinggal pindahin ke loyang yang mau bakalan kita pakai untuk panggang. Gampang Oke. kan? Manggangnya Manggangnya nggak lama, di oven. Oke. Ya, di oven kurang lebih 15 menit aja. Oke. Oke? Oke, Nah, Kak, langsung aja kalau gitu kita bawa oven. ke oven aja ya. Oke, Kak. Tumben ya, Kak Cindy belum dateng. Aku kira tadi udah berangkat, karena waktu aku lihat rumahnya udah sepi. Iya Kak, tumben banget ya Kak Cindy angkat telat. Iya, tapi tetap kita tunggu kan Kak. Kan masih ada waktu 10 menit lagi untuk kita mulai Sunday Fun-Day-nya. Kak Cindy kenapa ya Kak? Kemarin juga nggak datang tuh waktu kita bikin kue. Oh iya Kak, kuenya dibawa kan? Nah, soalnya kebetulan tadi itu bekalku aku kasihkan ke adikku, soalnya dia itu lapar. Dibawa kok Kak Daud, tenang aja. Nanti kita pasti bagi. Kan memang kita bikin kue buat kita makan bersama pagi ini. Selamat pagi kakak-kakak. Halo, pagi Kak Cindy. Maaf banget ya, aku datangnya paling terakhir. Tapi belum terlambat kan? Iya Kak Cindy, belum kok, belum telat. Kak Cindy, kenapa? Kok tumben banget telat Kak? Aduh maaf banget kak, tadi itu aku harus anter adikku pulang duluan waktu habis dari gereja ibadah pagi. Karena orang tuaku lagi pergi, jadi aku harus mengantar adikku sama belikan sarapan buat adikku sebelum kesini tadi. Wah, luar biasa ya Kak Cindy. Puji Tuhan Kak Cindy sudah bersama dengan kita. Jadi kita bisa mulai Sunday Fun-Day kita hari ini. Nah, sudah ada salah satu dari adik-adik sekolah minggu yang akan memimpin kita di dalam doa. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita buat ibadah Sunday Fun-Day. Tetapi sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Sunday Fun-Day. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan berkatilah juga kakak-kakak yang ikut melayani agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Dan kami serahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah kembali teman-teman. Dan Tuhan memberkati. Dadah. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai acara kita pagi hari ini di Sunday Fun-Day. Every day, sing and shout for Jesus.
you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. Love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kak Yasi, Kak Iren, aku tuh mau minta maaf banget ya. Soalnya kemarin aku nggak bisa ikut ke rumahnya Kak Yasi waktu kita janjian mau bikin kue bareng. Ya Kak Cindy, kita juga kepikiran sih, kenapa sih kok Kak Cindy nggak dateng? Iya kak, kita kepikiran. Biasanya kan Kak Cindy kasih kabar kalau seandainya Kak bisa datang. Aku WA juga gak dibales. Memangnya Kak Cindy kenapa? Iya Kak, maaf ya. Jadi sebenarnya aku tuh juga nggak dateng. Aku pengennya dateng, tapi karena situasinya tidak memungkinkan, jadi aku akhirnya nggak bisa berangkat. Emangnya Kak Cindy kenapa? Gini Kak ceritanya, kan orang tuaku lagi ada urusan di luar kota nih mendadak. Jadi aku harus nemenin adikku. Biasanya sih dia sendirian itu berani. Tapi kemarin kebetulan adikku juga ada persiapan untuk ujian. Jadi aku harus nemenin adikku untuk belajar Kak. Karena itu pesen dari orang tuaku, aku harus nemenin adikku belajar. Wah, Kak Cindy juga sama ya kayak aku. Kemarin aku juga seharian nemenin adikku Kak, yang paling kecil. Soalnya dia itu lagi gak enak badan, jadi dia minta ditemenin. Ya gitu Kak, aku juga gak bisa main futsal sama teman-teman. Walah, gitu toh Kak Cindy. Puji Tuhan kalau gitu Kak. Aku pikir Kak Cindy kenapa-kenapa. Iya Kak, maaf ya, aku kemarin juga nggak sempet bales WA-nya Kak Iren. Terus lupa juga mau ngabarin. Maaf ya Kak Iren, Kak Yasi. Wah, hebat ya Kak Cindy, sudah mau bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh orang tua Kak Cindy untuk nemenin adiknya. Walaupun tentu nggak mudah dan nggak enak ya Kak Cindy, tapi Kak Cindy tetap berusaha melakukan yang baik buat adik Kak Cindy. Kak Daud juga hebat loh. Ternyata Kak Daud taat sama perintah mama Kak Daud buat jaga adiknya. Padahal kan Kak Daud juga mau main futsal. Iya sih Kak, walaupun pada awalnya aku juga marah karena aku itu juga pengen main. Tapi setelah aku pikir-pikir ya memang lebih penting untuk taat kepada perintah orang tua. Tapi aku juga seneng karena seharian bisa nemenin adikku. Betul Kak Daud, aku juga merasa begitu. Tapi aku juga belajar untuk mau taat dan melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk menolong adikku. Wah, hebat ya kakak-kakak. Nah, adik-adik, siapa yang di sini di rumah masih punya adik yang kecil? Ketika mama atau papa minta tolong untuk adik-adik menjaga mereka, ada yang marah nggak? Atau ada yang nggak mau? Nah, hari ini nggak kebetulan juga, seperti cerita Kak Cindy dan Kak Daud, di Alkitab juga ada kakak yang menjaga adiknya dengan luar biasa. Wah, siapa itu Kak? Tapi gimana kalau kita memuji Tuhan terlebih dahulu Kak Iren, supaya adik-adik semuanya tetap semangat. Setuju Kak Daud. Yuk adik-adik semuanya berdiri dengan semangat, dan kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Tidak peduli kamu cakep atau
tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak, yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Adik-adik, sudah siap belajar tentang firman Tuhan hari ini? Oke, yuk kita akan belajar bersama dari Musa. Sudah tahu kan siapa Musa? Ya, Musa dikenal sebagai orang yang memimpin bangsa Israel saat keluar dari bangsa Mesir. Ia yang memimpin bangsa Israel selama 40 tahun berada di padang gurun. Musa jugalah yang menulis 5 kitab Taurat, dan ada banyak hal-hal besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Musa. Ya, betul banget Kak Cindy. Nah, kakak-kakak di sini tahu nggak arti nama Musa? Apa ya Kak? Aku kok gak tahu. Aku juga kurang tahu Kak. Memang nama Musa itu ada artinya ya Kak? Ada Kak Daud. Nama Musa memiliki arti diangkat dari air. Hal ini sesuai dengan bagaimana putri Firaun mengangkat Musa dari sungai Nil. Jadi Musa adalah nama yang diberikan oleh putri Firaun karena telah menemukan Musa dan mengangkatnya dari sungai Nil. Betul banget Kak Cindy. Nah, hari ini kita belajar ternyata di balik semua kisah besar hidup Musa, ada seseorang yang layak disebut sebagai pahlawannya Musa, yaitu Miriam kakaknya. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada waktu itu, ketika bangsa Israel masih tinggal di negeri Mesir, bangsa Israel semakin lama semakin banyak jumlahnya. Firaun, pemimpin Mesir, makin lama merasa khawatir. Wah, kalau bangsa Israel terus melahirkan anak laki-laki, maka jumlah laki-laki di Israel akan semakin banyak dan akan mengalahkan jumlah laki-laki di Mesir. Ini gawat, suatu saat mereka akan merebut Mesir. Karena kekhawatiran Firaun, maka ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki bangsa Israel yang baru lahir. Gawat adik-adik, kejam sekali Firaun ini. Pada saat itulah lahir seorang bayi laki-laki dari keluarga Lewi dari seorang ayah yang bernama Amram bin Kehat dan ibunya adalah Yokhebed. Nah, bayi ini disembunyikan selama 3 bulan agar tidak dibunuh oleh tentara Mesir. Tetapi bayi ini tidak bisa disembunyikan terus-menerus karena suaranya semakin lama semakin keras. Miriam tidak ingin tentara Mesir mengetahui bahwa ia mempunyai seorang bayi laki-laki, karena pasti akan dibunuh oleh raja. Maka ibu Miriam memikirkan sesuatu cara untuk menyelamatkan bayinya, yaitu dengan menaruhnya di dalam peti yang terbuat dari pandan dan menghanyutkannya di tepi sungai Nil. Lalu ibu meminta Miriam untuk menjaga adiknya. Kemudian Miriam menjaga peti yang berisi adiknya itu dari kejauhan. Miriam duduk diam-diam di tepi sungai sambil matanya tak lepas memperhatikan peti yang berisi adiknya di antara rumput-rumput tinggi di tengah-tengah sungai. Bagaimana Miriam dapat melakukan tugasnya supaya berhasil? Apa yang dilakukan Miriam adik-adik? Pertama, dia tidak menolak tugas dari ibunya, meskipun itu sangat sulit. Miriam tidak manja. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dengan sabar, Miriam menjaga adiknya dari kejauhan. Dan tanpa diduga, putri Raja Firaun datang ke sungai Nil itu untuk mandi. Dan putri melihat ada seorang bayi di dalam peti itu. Segera Miriam keluar dari persembunyiannya dan dengan berani dia menghampiri putri Firaun untuk menawarkan seorang pengasuh bagi bayi itu. Yang tak lain adalah ibunya sendiri.
Putri Firaun menyetujuinya dan meminta agar ibu Miriam menyusui bayi laki-laki yang ditemukannya di sungai itu. Putri Firaun memberi nama bayi ini Musa, yang artinya diangkat dari air. Setelah besar, bayi itu dibawa kembali pada Putri Firaun, diangkat menjadi anak dan tinggal di istana. Adik-adik, Miriam tetap melakukan yang baik di saat sulit sekalipun. Apa yang dilakukan Miriam tersebut membawa kebaikan bagi keluarganya. Musa tetap hidup dan dapat menyusu pada ibu kandungnya. Bahkan keluarganya juga bisa menjaga serta merawat Musa tanpa terancam lagi oleh tentara Firaun. Wah, hebat ya Miriam. Dia dengan berani dan dengan penuh pengorbanan, dia tetap berusaha agar adiknya tetap aman. Iya, hebat banget Kak. Kak Cindy dan Kak Daud juga hebat loh. Kemarin Kak Cindy dan Kak Daud sudah berkorban untuk adik-adiknya. Inilah yang dinamakan kesetiaan, tetap melakukan yang terbaik meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi.
Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota terbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Adik-adik, perhatikan sikap kakak perempuan Musa itu. Kakak Musa itu begitu berani dan penuh pengorbanan. Ia tetap berusaha melakukan perbuatan baik meskipun di saat sulit. Ia juga berani menunggui adiknya yang dihanyutkan di sungai Nil. Itu karena kakak perempuan Musa peduli dengan keselamatan adiknya, sehingga ia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Maukah kita berbuat baik meski pada saat sulit sekalipun? Misalnya, kita sedang bertengkar dengan teman kita. Kemudian, pada saat pelajaran, teman kita tadi tidak membawa pensil, padahal harus menulis. Lalu, kita mempunyai 2 pensil. Apa yang kita lakukan? Ya, betul. Kita harus tetap berbuat baik. Bahkan lebih baik lagi kalau kita dapat berdamai dengan teman kita. Atau misalnya kita di rumah, diminta ibu untuk menjagai adik. Padahal kita sedang punya urusan lain, seperti tadi Kak Cindy yang sudah janjian sama teman Kak Cindy, atau Kak Daud yang sudah janjian untuk bermain futsal bersama teman-temannya. Bagaimana sikap kita? Tentu, seharusnya kita mau membantu orang tua kita dengan menolong dan menemani adik kita. Di tengah-tengah situasi sulit yang sedang dialami oleh dirinya dan bangsa Israel, Miriam tetap berbuat baik. Miriam tetap menjaga adiknya Musa. Ia tidak ingin Musa bernasib seperti bayi-bayi laki-laki Israel lainnya yang dibunuh karena titah Firaun. Mari adik-adik kita belajar untuk tetap setia berbuat yang baik dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita tidak boleh menjadi anak yang egois dan mementingkan diri sendiri, namun peduli kepada orang lain, terutama juga kepada keluarga kita. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita untuk menjadi anak-anak yang mau memikirkan kepentingan orang lain. Tuhan mau supaya kita belajar untuk selalu memberi dukungan dan pertolongan kepada orang lain, meskipun itu sulit. Hidup yang kupilih membuatku berani.
Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, setia adalah tetap berani melakukan yang baik dan benar dalam segala situasi dan keadaan. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak yang tidak egois dan mau memikirkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, Tuhan mau kita belajar untuk selalu memberi dukungan dan pertolongan kepada orang lain meskipun itu sulit. Dan yang keempat, jadilah berkat bagi orang lain, terutama buat keluarga kalian, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita semuanya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, dengarkan renungan yang setiap hari dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Dan sebelum kita mengakhiri Sunday Funday kita pada pagi hari ini, kita mau tutup dengan doa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, kakak akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah ibadah sekolah minggu, kami juga sudah mengikuti Sunday Funday. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami boleh belajar banyak Tuhan, bagaimana kami harus menjadi seorang saudara yang baik, bagaimana kami harus menjadi seorang anak yang taat kepada orang tua, dan bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada setiap firman-Mu. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami, supaya Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini kami serahkan juga di dalam tangan-Mu, dan pada akhirnya kami beralaskan doa kami dan syukur kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.